Baik, baik. Sehat semuanya ya? Iya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyiapkan berdoa dulu ya, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran untuk kedepannya nanti. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu kan ngecek kehadiran kalian dulu ke presensi satu persatu ya. Kita beri Antini hadir, Hesti Pamungkas hadir. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, minggu kemarin ya di pertemuan sebelumnya, tentunya masih ingat ya apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Perbuatan materi dan sifat materi ya. Masih ingat ya sifat materi dan perubahan materi. Apa saja itu sifat materinya, dan masih ingat? Apa sifat materi Mbak Susi? Ada berapa? Dua, yaitu sifat fisika dan kimia. Pintar masalah. Oke, bahasanya dikeluarkan ada bedanya nanti ya. Ya, sekarang di mall ada gambar, dua gambar ini. Lihat ke depan. Ada gambar apa? Gambar apel, dua-duanya apel apa bukan? Iya. Iya. Kalian pernah makan apel? Pernah semuanya pernah ya? Iya. Oke, apa bedanya sih di gambar yang pertama sama gambar yang kedua? Gambar pertama gimana apelnya? Masih apa? Ini jadi ada apel. Ini misal kamu makan nih ya. Terus kamu biarin lama-kelamaan, diletakkan aja di udara terbuka. Akan terjadi seperti ini ya. Dari awalnya seperti ini akan menjadi yang berwarna ini, berubah. Jadi tadi kan di sini warnanya apa? Putih ya. Dia berubah menjadi kecoklatan ya. Jadi dari apel yang tadinya putih, setelah misalnya kalian makan terus dibiarkan kena udara terbuka, otomatis warnanya dia akan berubah lama-kelamaan menjadi kecoklatan ya. Pernah kalian mengalami seperti itu? Pernah ya. Jadi habis makan apel terus lupa, dibiarin aja, lama-lama berubah warna menjadi kecoklatan. Masih bisa dimakan? Kalian masih makan nggak kalau warnanya seperti itu? Bohong, nggak mesti dimakan. Iya. Ya, jadi kalau kalian makan apel terus dimakan, warnanya sudah berubah seperti itu. Kalian makan nggak? Iya. Iya. Beracun nggak? Enggak ya, tidak meninggalkan ya. Iya. Keracunan nggak? Mesti nggak? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kira-kira di sini dia mengalami oksidasi, atau dia kalau kaitannya dengan korosi ya, ibaratnya korosi ya, korosi itu mengalami oksidasi, perubahan ini ya dari materinya ya. Tadinya dia warna putih, kemudian berubah menjadi kecoklatan. Paham ya? Sama untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari korosi ya. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami dan menjelaskan faktor-faktor terjadinya korosi. Beberapa ya? Yang atas. Ini adalah bagian PC ya bukan? Ya ya, kelihatan jelas ya. Ini PC yang ini juga bagian yang ada di dalam PC ya. Kira-kira ini kenapa nih seperti ini warnanya nih? Apa yang terjadi pada PC itu? Ya, terjadi karat ya, atau berkarat ya. Silakan di LKPD itu ada artikelnya, dibuka di halaman berapa? Halaman 2 ya. Silakan buka LKPD-nya semua, dibaca. Yang di LKPD sudah ya. Dari yang kalian baca di situ, apa yang dapat kalian ketahui atau ada yang mau bertanya? Oke Mbak, siapa namanya Mbak? Kurnia. Mbak Kurnia. Oke, berdiri Mbak biar kedengaran. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan korosi pada kulit? Rumusan masalahnya tadi yang pertama dari Mbak Sri ya. Mengapa bisa terjadi
jelaskan. Misalkan ya, antara nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini diurutkan mana yang paling cepat. Misalkan aku ngomong yang paling cepat ternyata yang paling cepat korosi nomor 5, berarti nomor 5 lebih cepat korosi karena ini sudah mulai ya. Sudah selesai belum? Pertanyaannya yang bagian C. Pertanyaan C. Yang nambah. Ya, faktornya kan antara udara dan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang korosi. Perkenalkan, nama saya Safia Retno. Perkenalkan, nama saya Tiara Sriwahyuni. Perkenalkan, nama saya Richard Sriwahyuni. Perkenalkan, nama saya Alia Tisa. Rumusan masalah. 1. Mengapa bisa terjadi korosi pada PC? 2. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan korosi pada PC? 3. Bagaimana cara mencegah korosi pada PC? 4. Apa yang dilakukan jika bagian-bagian pada PC sudah mengalami korosi? Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah ingin mengapa benda-benda yang terbuat dari besi mudah mengalami korosi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusia Jamina ingin bertanya, mengapa besi lebih mudah mengalami korosi? Aluminium. Oke, bagus. Kenapa? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Indri kelompok 1. Mengapa benda-benda yang terbuat dari besi mudah mengalami korosi? Karena memiliki elektroda yang jauh lebih negatif dibandingkan dengan logam-logam lain sehingga lebih reaktif dan mudah teroksidasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari anak kelompok 5. Apa yang terjadi jika korosi tidak dapat diatasi? Korosi dapat menyebabkan penipisan hingga terjadinya lubang pada permukaan logam. Dapat berakibat fatal bila tidak segera diatasi. Oke. Sudah, Mbak, silakan ditutup, Mbak. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya. Ini ya 2 menit ya. Nanti silakan untuk mengajarkan asesmen. Ini ya, materi ini. Linknya ditulis dulu ya. Nanti sambil coba jelaskan, kalian boleh mengerjakan ya. Nah, di sini Humol akan memberikan penjelasan terkait materi korosi ini ya. Mulai dari pengertian dari korosi ya. Tadi kan sudah banyak yang menyampaikan terkait faktor-faktornya, kemudian cara pencegahannya, kemudian apa saja yang dapat menghambat ya, kerugiannya dan lain sebagainya. Oke, Humol perjelas lagi supaya tidak ada kesalahan. Yang pertama terkait pengertian dari korosi. Apa sih sebenarnya korosi itu? Nama lainnya kan perkaratan ya. Jadi korosi ini perubahan logam ya secara fisika maupun kimia. Jadi secara fisiknya berubah ya, secara kimianya berarti senyawanya ada senyawa baru ya. Kemudian akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut ya. Jadi perubahan atau rusaknya logam itu disebut sebagai korosi. Berikutnya bagaimana cara mencegah terjadinya korosi ya. Nah, ini adalah beberapa
ini pipa besinya, kemudian ini dilindungi oleh katoda, ini sel katodanya, kemudian disambungkan dengan kabel kawat ya. Jadi nanti yang korosi itu ini, atau bagian ini anodenya, ini yang korosi. Jadi semuanya besinya tidak korosi tapi berpindah pada anoda. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pelumuran dengan oli, biasanya pada rantai ya, baik rantai sepeda motor atau sepeda, mobil juga ya. Oke, yang berikutnya tadi untuk asesmennya nanti silakan dikerjakan. Di sini yang berikutnya untuk penyimpulan materi terkait yang tadi sudah dibahas ya, mau membahas sedikit. Untuk tadi ya dari kelompok 3 ya. Oke, ini sudah benar. Kemudian Bumom akan menjelaskan terkait tadi faktor ini, kenapa suhu ya, kenaikan suhu itu bisa menyebabkan korosi ya. Jadi suhu rendah atau lembab ya, suhu dingin dengan suhu tinggi, dua-duanya itu bisa menyebabkan korosi. Kenapa? Kalau pada suhu tinggi tadi yang sudah dijelaskan di kelompok berapa ya, pertanyaan dari Mbak Susi ya, yang bertanya ya, kenapa suhu tinggi itu bisa menyebabkan korosi? Karena di situ adanya pergerakan partikelnya semakin cepat ya. Jadi ibaratnya kalau suhunya semakin tinggi, partikel di udaranya itu bergerak semakin cepat. Karena bergerak semakin cepat, di situ dia otomatis akan mempengaruhi misalkan lapisan besinya lebih tertempel kotoran debu atau elektrolit yang lebih banyak ya. Manfaatan ya pada korosi besi. Itu kira-kira untuk penguatan materi dari hasil diskusi kita ya, pertemuan berikutnya dan pertemuan hari ini. Kemudian adakah yang mau memberikan kesimpulan terkait hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Mbak Supri ya. Oke, simpulkan pembelajaran hari ini, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul ya yang disampaikan Mbak Supri ya. Dari pengertian korosi dan faktor-faktornya. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Gimana diskusinya tadi, lancar? Enggak ya, lancar kelompok berapa? Tadi ada yang kesulitan? Dari kelompok 1 tadi gimana ya? Untuk di pertemuan berikutnya ya, selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan IPAS ya, proyek IPAS, yaitu kita akan melakukan penilaian. Kan kita sudah materi pertama tentang klasifikasi materi, kemudian sifat dan perubahan materi ya, kemudian